Foto itu awalnya terlihat biasa saja. Raka menemukannya saat membersihkan rumah lama milik pamannya yang baru saja meninggal. Rumah itu sudah bertahan-tahan kosong di pinggiran kota, berdebu, lembab, dan berbau kayu tua. Keluarga meminta Raka membereskannya karena dia satu-satunya yang tinggal paling dekat. Di ruang tengah ada lemari kaca penuh album foto. Sebagian besar berisi gambar keluarga lama, hitam putih. Orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. Saat membuka album paling bawah, sebuah foto wisuda jatuh ke lantai. Seorang perempuan berdiri mengenakan toga hitam, memegang bunga, tersenyum kaku ke arah kamera. Yang membuat Raka berhenti bernapas bukan foto itu, tapi wajahnya. Perempuan itu sangat mirip dengannya. Bukan sekadar mirip keluarga. Struktur wajah, mata, bahkan senyum tipisnya hampir sama. Bedanya hanya rambut panjang dan riasan tipis khas mahasiswa. Di bagian belakang, foto tertulis dengan tinta pudar. Wisuda ke 2003, jangan disimpan. Raka mengernyit. Kalimat itu aneh. Kalau memang tidak boleh disimpan, kenapa ada di album? Ia membawa foto itu pulang tanpa banyak pikir. Malamnya, saat sedang bekerja di laptop, ia merasa ruangan menjadi lebih dingin. AC mati, jendela tertutup, tapi hawa dingin seperti berasal dari belakangnya. Raka menoleh. Foto wisuda yang tadi ia letakkan di meja kini sedikit miring, seolah ada yang baru menyentuhnya. Ia menganggap itu hanya perasaannya. Namun ketika mendekat, dadanya terasa berat. Senyum perempuan di foto itu berubah. Awalnya terlihat formal dan kaku. Sekarang sudut bibirnya sedikit lebih naik, seperti seseorang yang sedang menahan tawa. Raka yakin dirinya hanya lelah. Ia membalik foto itu, menghadap meja, lalu pergi tidur. Jam menunjukkan jam 3:07 ketika ia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, karena suara kamera. Klik, suara shutter kamera yang jelas terdengar dari ruang kerja. Raka duduk di tempat tidur, mencoba mendengar lagi. Sunyi. Ia hampir kembali tidur ketika klik, kali ini lebih dekat. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar. Lampu ruang kerja mati, tapi cahaya monitor masih menyala redup. Dan foto wisuda itu sekarang berdiri tegak. Padahal sebelumnya ia sudah membalikannya. Raka mendekat perlahan, jantungnya langsung berdegup keras. Di belakang perempuan dalam foto, yang sebelumnya hanya latar kampus kosong, kini ada sosok lain berdiri jauh di belakang. Seseorang memakai toga juga. Wajahnya gelap, seperti tertutup bayangan. Raka merinding. Ia yakin sebelumnya tidak ada orang kedua. Tangannya gemetar saat mengambil foto itu. Saat disentuh, layar laptop tiba-tiba menyala sendiri. Kamera webcam aktif. Di layar terlihat dirinya berdiri, memegang foto. Namun ada sesuatu di belakangnya. Sosok perempuan bertoga, persis seperti di foto. Raka langsung menoleh. Tidak ada siapapun. Ketika kembali melihat layar, sosok itu sudah berdiri lebih dekat di belakangnya. Ia menjatuhkan foto dan mematikan laptop dengan panik. Malam itu, ia tidak tidur lagi. Pagi harinya, Raka mencoba mencari informasi. Ia kembali ke rumah pamannya dan membuka lemari lama. Setelah lama mencari, ia menemukan koran tua terselip di bawah tumpukan dokumen. Judul kecil di halaman lokal membuat tengkuknya dingin. Mahasiswi hilang usai wisuda. Foto kecil di artikel itu sama persis dengan perempuan dalam foto wisuda yang ia temukan. Namanya Maya. Menurut artikel, Maya menghilang malam setelah acara wisuda. Terakhir terlihat pulang sendirian, tidak pernah ditemukan.
Yang lebih aneh, alamat terakhirnya, rumah pamannya. Raka membaca ulang berkali-kali. Berarti perempuan itu pernah tinggal di rumah tersebut. Tiba-tiba ia sadar sesuatu. Di artikel disebutkan, beberapa teman Maya mengaku ia merasa diikuti seseorang beberapa minggu sebelum hilang dan sering menerima foto dirinya sendiri yang tidak pernah ia ingat di foto. Raka merasakan telapak tangannya dingin. Ia langsung pulang. Begitu membuka pintu apartemen, ia berhenti. Dinding ruang tamu penuh foto. Foto dirinya dicetak dalam berbagai ukuran. Ada yang sedang tidur di sofa, ada yang sedang makan. Bahkan ada foto dirinya semalam berdiri di depan laptop. Semua diambil dari sudut yang tidak mungkin. Napasnya memburu. Di tengah ruangan, foto wisuda itu berdiri tegak di atas meja. Sekarang sosok kedua di dalam foto sudah terlihat jelas. Itu dirinya memakai toga, berdiri tepat di belakang Maya. Raka mundur perlahan. Suara kamera terdengar lagi. Klik. Lampu apartemen padam. Dalam gelap, ia mendengar langkah kaki pelan mengitari ruangan. Klik. Cahaya flash menyala sesaat. Dalam kilatan putih itu, Raka melihat sosok perempuan bertoga berdiri hanya 1 meter di depannya. Wajahnya pucat. Senyumnya terlalu lebar. Klik flash kedua. Sosok itu sudah lebih dekat. Raka berlari ke pintu, tapi gagang pintu tidak bisa diputar, seolah terkunci dari luar. Suara napas terdengar tepat di telinganya. Akhirnya, gantian. Bisikan itu dingin, hampir seperti suara dari dalam air. Klik. Flash ketiga menyala. Kali ini Raka merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, berat, lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, tetangga apartemen melapor karena pintu Raka terbuka sejak pagi. Polisi datang dan menemukan ruangan kosong. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada Raka. Hanya satu benda di atas meja. Sebuah foto wisuda baru. Seorang laki-laki memakai toga tersenyum kaku ke arah kamera. Di belakangnya berdiri seorang perempuan. Wajahnya samar, seperti bayangan yang perlahan memudar. Di balik foto tertulis kalimat dengan tinta baru. Wisuda ke 2026, jangan disimpan.